Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak hari ini ketemu kembali dalam pembelajaran matematika bersama Ustaz Rizky dan juga Ustaz Zaita. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang soal PTS 2 yang telah kita selesaikan kemarin ya. Jadi simak baik-baik cara penyelesaiannya dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jika ada kendala atau bingung dengan penjelasan Ustadz, bisa menghubungi ke nomor ini ya. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai untuk pembahasan soalnya. Untuk soal pertama, masih ingat ya? Soal pertama ini yaitu tentukan hasil dari 3 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 64. Kemarin kita sudah belajar ya tentang 3 pangkat 3 apa itu dan juga akar pangkat 3 dari 64. Jadi akar ini kebalikan dari pangkat. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita cari satu-satu. Yang pertama yaitu kita selesaikan dulu 3 pangkat 3 ini ya. Jadi hasilnya apa? 3 pangkat 3 itu sama saja dengan 3 dikali 3 dikali 3. Bukan ditambah ya, tapi dikali. Jadi kita jabarkan nih, 3 dikali 3 berapa? 9. 9 dikali 3, 27. Oke, selanjutnya kita cari juga ini. Akar pangkat 3 dari 64. Jadi akar pangkat 3 dari 64 itu sama saja dengan pangkat 3 berapa yang hasilnya 64? Yaitu 4. Kenapa 4? Karena 4 pangkat 3 itu hasilnya 64. 4 kali 4, 16. 16 dikali 4 lagi hasilnya 64. Jadi, hasil dari ini apa? 3 pangkat 3 tadi kita dapat 27. Ini ya. Ditambah, akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Berapa hasilnya Ustadz? Ditambahkan saja. 27 ditambah 4 yaitu 31. Mudah bukan? Oke, kalian harus tahu dulu konsep dari pangkat dan juga akar. Pangkat itu artinya perkalian berulang, sedangkan akar pangkat 3 ini artinya kebalikan dari pangkat. Ini juga sudah dipelajari di video sebelumnya, boleh coba dicek lagi video Ustadz sebelumnya ya, tentang materi pangkat 3 dan akar pangkat 3. Oke, selanjutnya kita soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini yaitu jaring-jaring kubus. Untuk jaring-jaring kubus ini tinggal dipilih saja nih, yang mana yang merupakan jaring-jaring kubus. Untuk soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini merupakan jaring-jaring kubus. Di sini ada 6 ya. Dimana kalau misalkan di sini alas, bisa juga di sini tutup, atau di sini alas, di sini tutup. Jadi kalau misalkan digabungkan ini nanti berubah bentuk menjadi kubus. Ini merupakan jaring-jaring kubus. Sedangkan ini apakah jaring-jaring kubus? Pada saat kita satukan ini ternyata tidak. Kenapa? Karena dua sisi di sini itu kalau misalkan disatukan akan berimpit. Jadi ini bukan merupakan jaring-jaring kubus. Sedangkan yang ketiga ini juga merupakan jaring-jaring kubus. Jadi jawabannya itu 1 dan 3. Sedangkan yang kedua ini bukan merupakan jaring-jaring kubus. Ini kalian bisa membayangkan ya, kalau misalkan kita gabungkan ini digabung jadi satu-satu, apakah itu nanti berbentuk jaring-jaring berbentuk kubus atau bukan. Nah, untuk soal ini hanya 1 dan 3. Di buku juga ada beberapa contoh bentuk-bentuk jaring-jaring kubus, silahkan dipelajari ya. Selanjutnya untuk nomor 3. Oke, kalau untuk ini kita belajar tentang volume. Volume apa di sini? Di sini merupakan volume balok. Jadi di volume balok panjangnya itu apa? 1 meter, lebarnya 5 cm dan tingginya 80 cm. Jadi ada 3 ya. Ada panjangnya 1 meter, lebarnya 50 cm dan tingginya 80 cm. Yang ditanya apa? Berapa liter air dalam bak tersebut? Artinya volume airnya ya. Volume airnya tetapi dalam satuan liter, bukan dalam satuan meter atau sentimeter. Nah, dikasih tahu ini di soal 1 liter itu sama saja dengan 1 desimeter pangkat 3. Artinya, ini meter, sentimeter kita ubah semua ke dalam desimeter.
biar nanti sama, karena kan yang mau ditanya dalam bentuk liter. Jadi untuk pertama dulu, yang pertama itu saya buat di sini saja ya. Panjangnya itu sama dengan 1 meter. Untuk 1 meter berapa desimeter sih? Ternyata dari meter ke desimeter itu turun 1. Artinya dikalikan 10 menjadi 10 desimeter. Ini panjang. Selanjutnya lebar. Untuk lebar itu di soal 50 cm. Kita ubah ke dalam desimeter. Berapa desimeter? Dari sentimeter ke desimeter. Masih ingat bukan ya? Kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Hore. Jadi dari sentimeter ke desimeter, ini senti ke desi, itu naik 1 artinya dibagi 10, 50 dibagi 10 hasilnya 5. Jadi semuanya kita ubah ke desimeter. Lanjut yang tingginya. Untuk tinggi di soal itu 80 cm. Diubah ke desimeter, sama ya, senti ke desi, itu naik 1, artinya dibagi 10, 80 menjadi 8 desimeter. Nah, karena sudah sama desimeter, ini desimeter, ini desimeter, baru kita cari volumenya. Apa volume balok? Panjang dikali tinggi dikali lebar. Tinggal masukkan angkanya, panjangnya berapa? 10. Tingginya berapa? Ini ya, 8. Terus juga lebarnya berapa? 5. Jadi kita kalikan juga dengan 5. Jadi 10 kali 8, 80. 80 dikali 5 yaitu 400. Satuannya apa? Desimeter pangkat 3. Atau sama saja dengan 400 liter. Jadi dapat ya. Sebelumnya kita cari dulu, ubah dari satuannya yang meter sama sentimeter jadi desimeter. Habis itu baru kita masukkan ke rumusnya. Ingat itu ya. Ini untuk soal nomor 3 pembahasannya. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 sedikit sulit nih. Karena bentuknya itu bukan bentuk balok atau kubus, tapi sudah gabungan. Caranya seperti apa? Sudah saya jelaskan juga di video kemarin. Untuk caranya yaitu kita potong dulu. Bisa potongnya seperti ini atau dari sini ke sini. Nah, Ustadz mau potongnya dari sini ke sini nih. Ini ya. Oke. Jadi untuk yang bangun atas itu kita sebut saja volume pertama, bangun pertama. Sedangkan yang kedua yaitu bangun kedua, volume kedua. Jadi untuk mencari volumenya artinya jumlah dari volume 1 dengan volume 2. Untuk volume 1 bentuknya apa nih? Kalau dari sini ke sini kata di soal 10 cm, dari sini ke sini 10, artinya dari sini ke sini juga 10. Jadi tingginya 10, lebarnya 10. Nah, ini berapa nih? Ingat, panjang ini 25, sedangkan dari sini ke sini juga 25. Kalau dari sini 15, artinya berapa sisanya? 25 kurang 15 menjadi 10. Panjang 10, tinggi 10, lebar 10, artinya sama semua. Bangun ini berbentuk apa? Kubus. Jadi rumusnya sama semua ya. Jadi volume 1 yaitu volume kubus. Rumus volume kubus adalah R pangkat 3. Berapa R-nya di soal? Itu 10. 10 pangkat 3 menjadi 1000. Satuannya apa? Sentimeter pangkat 3. Ini untuk volume pertama. Lanjut kita cari lagi untuk volume kedua. Bangunnya sudah kita lihat ya, pasti ini berupa balok. Dimana rumusnya itu panjang kali tinggi dikali lebar. Panjangnya berapa di soal? Panjang yang paling panjang sisinya, yaitu berapa? 25. Sedangkan lebarnya berapa? 10. Tingginya dari sini-sini ya, 12. Jadi kita masukin angkanya nih. 25 dikali tingginya 12 dikali lebarnya 10. 25 kali 12 itu 300 ditambah 10 menjadi
3.000. Sudah selesai? Belum, karena volumenya kan ditanya dua-duanya. Artinya volume seluruhnya itu sama saja volume 1 ditambah volume 2. Volume 1 berapa? 1000. Sedangkan volume 2 berapa? 3000. Jadi total semua volume adalah 4000. Satuannya jangan lupa, yaitu cm kubik atau cm pangkat 3. Inilah penyelesaian untuk soal nomor 4. Jadi tergantung mau dipotong di mana ya. Bisa juga kalau mau potong dari sini ke sini. Ataupun dari sini-sini. Dan ingat, lihat bentuknya. Apakah dia kubus atau balok. Jadi pakai rumusnya, jangan ketukar. Untuk soal yang terakhir, untuk soal nomor 5. Nah, ini juga sudah dipelajari. Ini banyak yang salah juga. Kenapa? Karena di gambar kalian tidak melihat ini keterangannya. Ada gambar yang ukurannya besar, ada gambar yang ukurannya kecil. Kalau gambar orangnya ukuran besar, itu mewakili 5 siswa, bukan satu. Satu gambar yang besar mewakili 5 siswa, sedangkan satu gambar yang kecil ini mewakili 1 siswa. Jadi, kalau di hari Senin, lihat gambar. Yang pertama besar, artinya 5 ya. Ditambah yang kecil 1, jadi 5 tambah 1 berapa? 6. Lanjut lagi, ada satu gambar tapi ukurannya besar. Yang besar tadi apa? 5 siswa ya mewakili. Jadi, kelas hari Selasa itu 5 siswa. Sedangkan untuk hari Rabu, ada satu gambar tapi ukurannya kecil. Ukuran kecil itu artinya 1 ya. Sedangkan ini ada 4. Ukurannya kecil semua, artinya satunya 4 kali, jadi 4 siswa. Untuk yang Jumat itu ada 2 gambar, tapi gambarnya kecil, itu mewakili 1, jadi 1, 2. Yang terakhir hari Sabtu, itu ada 3 gambar, tapi 1 yang besar. Ini 5 siswa, ditambah 1 ini 6, tambah 1 lagi itu 7. Jadi itu 7. Jangan itu ya. Jadi dilihat dulu nih keterangan pada gambarnya. Ini yang namanya diagram gambar. Coba cek lagi juga di videonya sudah saya jelaskan untuk mengetahui keterangan di gambar itu apa saja. Kalau di sini kan mewakili 5 siswa, jadi ini 5 tambah 1, ini 1 siswa ya. Nah, sekarang masuk ke soalnya nih. Banyak siswa yang hadir di hari Sabtu, ini Sabtu ya. Ada berapa siswanya? Ada 7. Jadi ini 7 siswa. Sedangkan selisih, yang namanya selisih itu yang dibandingkan yang besar dengan yang kecil. Apa yang dibandingkan di soal? Di hari Selasa dengan hari Kamis. Selasa berapa? 5. Sedangkan Kamis berapa? 4. Jadi selisih dari 5 dengan 4 artinya kita kurangi. 5 dikurang 4 itu 1 siswa. Sedangkan untuk soal nomor C, banyak siswa yang hadir dalam 1 minggu. Artinya kita jumlahkan semua dari Senin sampai Sabtu. Artinya apa nih? 6 ditambahkan 5, terus ditambah 1, ditambah 4, ditambah 2, dan ditambah 7. 6 tambah 5, 11, 11 tambah 1, 12, tambah 4, 16, tambah 2, 18, dan ditambah 7 menjadi 25. Jadi total semuanya itu 25 siswa. Bukan dihitung satu-satu ini ya. Karena kan satu gambar ini mewakili 5, bukan 1 untuk yang ukuran besar. Sini paham ya? Bahwa untuk dipelajari kembali video-videonya semuanya sudah Ustaz jelaskan. Dan ini untuk penjelasan dari 5 soal di pertengahan semester. Saya cukupkan sampai sini untuk videonya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk materi selanjutnya dipersiapkan dan belajarlah dengan rajin di rumah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita lafazkan alhamdulillahirabbil alamin.